Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Amira Balkis dengan NIM 200591117. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu membuat resume dari materi komunikasi bisnis itu sendiri. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, saya akan langsung mulai ke pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian komunikasi bisnis. Jadi, untuk pengertian komunikasi bisnis itu sendiri, saya akan menelaahnya dari kata per kata. Yang pertama yaitu kata komunikasi. Jadi komunikasi itu dia berasal dari bahasa Latin yaitu communico yang artinya membagi. Dalam arti yang lebih luas yaitu membagi sebuah ide ataupun gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh seorang ahli yang bernama Buffy di tahun 2014. Nah, dari pengertian tadi, komunikasi itu adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana proses pemindahan pesannya itu dapat dilakukan sebagaimana cara kita berkomunikasi, yaitu dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Nah, itu dia pengertian dari kata komunikasinya. Sekarang kita pindah ke kata bisnis. Jadi, pengertian dari bisnis itu adalah segala aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu keuntungan atau yang dapat kita sebut sebagai profit. Nah, jika kedua makna kata ini kita kombinasikan atau kita elaborasikan, maka akan menghasilkan suatu pengertian komunikasi bisnis, yang mana komunikasi bisnis itu adalah suatu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang dapat dikomunikasikan secara verbal maupun non-verbal sebagaimana sesuai dari kepentingan si pelaku bisnisnya tersebut. Nah, dari pengertian tersebut, saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang dapat digunakan di dalam dunia bisnis, yang dimana sebagai pertukaran ide ataupun gagasan dari si pelaku bisnisnya tersebut, yang dimana mereka dapat mengomunikasikannya baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, itu dia pengertian dari komunikasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana sih sebuah komunikasi itu dapat dikatakan efektif atau tepat. Nah, pesan dari komunikasi itu dapat dikatakan efektif atau tepat apabila terpenuhi 3 syaratnya. Yang pertama yaitu apabila pesan yang disampaikan oleh si komunikator dapat dipahami oleh para pendengarnya. Lalu yang kedua, apabila si komunikator mencapai efek atau titik yang diinginkannya. Dan yang ketiga, apabila si komunikator itu mampu beretika dalam berkomunikasi. Nah, apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka pesan yang disampaikan oleh komunikatornya itu dapat dikatakan sebagai pesan yang efektif dan juga tepat. Baiklah, selanjutnya informasi tentang 3 konteks dalam komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi kelompok kecil, dan juga ada komunikasi presentasional. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang, yang mana mereka itu saling berinteraksi untuk saling mempengaruhi satu sama lain, yang biasanya hal ini bertujuan untuk membangun suatu hubungan atau relasi. Lalu yang kedua yaitu komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi atau interaksi yang dilakukan di dalam sekelompok kecil, yang mana mereka itu biasanya memiliki tujuan yang sama, yang memiliki rasa bersama, dan juga yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain di dalam kelompoknya. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal, yaitu di mana seorang pembicara berbicara kepada audiensnya dengan tujuan untuk dapat menginformasikan, membujuk, dan juga menghibur si audiensnya tersebut. Baiklah, itu dia informasi dari resume yang saya buat tentang komunikasi bisnis. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.